Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, pada video ini kalian akan saya ajak khususnya untuk siswa kelas 9 SMP membahas tentang materi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini dipelajari pada sistem reproduksi manusia. Adapun kompetensi dasarnya adalah ada pada 3.1 yang berbunyi menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian pada 4.1 berbunyi menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Jadi materi ini bukan pornografi ya, jadi ada dasarnya yaitu kompetensi dasar. Oke, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah satu, mengenal struktur anatomi alat kelamin, kemudian menjelaskan proses fisiologis fungsional alat kelamin, menjaga diri dari pergaulan bebas, dan tentunya menjaga diri dari segala mikroba yang bersifat patogen sehingga tubuh tetap prima. Nah, sistem reproduksi manusia itu kan jelas secara seksual atau kawin. Nah, kalau secara kawin atau generatif itu melibatkan alat kelamin, terbentuknya individu baru itu diawali dengan fertilisasi. Syarat fertilisasi, gamet harus sudah matang. Nah, proses pembentukan gamet itu ada yang melalui spermatogenesis, ada yang melalui oogenesis untuk perempuan. Nah, pada materi ini akan membahas anatomi alat kelamin manusia, khususnya yang pria. Alat kelamin jantan pada manusia itu ada dua bagian, ada bagian luar atau eksternal yang disebut yang berupa penis dan skrotum, kemudian yang internal itu ada gonad atau testis yang satu pasang ya, ada 2 buah, kemudian ada saluran-saluran yang disebut tubulus, kemudian ada kelenjar aksesoris. Baik, kita mulai yang bagian luar. Perhatikan yang bagian luar tadi ada skrotum. Skrotum itu adalah yang membungkus testis, kemudian ada penis, itu bagian luar. Nah, sekarang yang bagian luar atau eksternal itu ada di gland penis. Ini merupakan jaringan otot, jaringan erektil. Fungsi penis ini sebagai alat kopulasi ya. Selain itu untuk membungkus uretra, saluran apa ya, saluran sel sperma, juga saluran urin. Kemudian di gland penis itu ada ya yang namanya kulup. Ini perhatikan, diperbesar di bawah. Nah, ini harus dipotong. Mengapa? Karena untuk menjaga dari sarang, untuk bersarangnya mikroba. Nah, ini namanya, kalau dipotong itu namanya, bahasanya itu sunat. Kemudian saya tegaskan lagi, di testis itu ada namanya skrotum. Untuk apa? Mempertahankan suhu testis, sehingga suhu testis itu tetap terjaga sekitar 34 derajat Celcius. Nah, mengapa? Supaya spermatogenesis ini tetap terjaga. Tempat spermatogenesis itu kan proses pematangan sperma ya, tetap terjaga, itu fungsi skrotum ya. Jadi saya ulang, di bagian luar ada gland penis. Gland penis itu merupakan jaringan erektil, di mana fungsi penis sebagai kopulasi, sebagai pembungkus uretra. Kemudian skrotum itu menjaga suhu testis. Dan saya tegaskan lagi, di ujung penis ada yang namanya kulup. Ini harus dibuang, harus dilepas, menjaga kesehatan tubuh penis itu sendiri. Oke. Yang bagian dalam. Nah, yang bagian dalam itu ada namanya testis. Ini ada satu pasang.
Kemudian salurannya yaitu berupa epididymis, vas deferens. Epididymis itu ya yang dekat dengan testis ya. Kemudian dilanjut dengan apa namanya uretra. Yang berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ada yang namanya vesicula seminalis, ada namanya kelenjar prostat, ada namanya kelenjar Koper. Itu bagian dalam. Nah, sekarang apa sih fungsinya organ penyusun bagian dalam? Pertama testis. Testis kalian perhatikan, testis ini adalah penghasil spermatozoa yang prosesnya melalui pembelahan sel yang disebut spermatogenesis dan menghasilkan, selain sperma, menghasilkan hormon testosteron. Kemudian salurannya epididymis ini juga meneruskan fungsi testis, menjalankan pematangan sperma dan menyimpan sperma sementara. Vas deferens ini adalah saluran penghubung epididymis dengan kelenjar aksesoris, jadi menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kemudian uretra adalah menyalurkan sperma menuju ke tubuh induk betina, sedangkan kelenjar aksesoris kita mulai dari vesicula seminalis ini mensekresi cairan semen yang kental, kuning, basah, kaya akan fruktosa, enzim penggumpal dan senyawa askorbat, kemudian senyawa prostaglandin. Sedangkan prostat ini menghasilkan semen yang encer sebagai enzim penggumpal, sitrat ini sebagai nutrisi sperma. Sedangkan Koper adalah semen jernih berfungsi untuk menetralisir saluran uretra. Karena apa? Uretra itu kan saluran bisa untuk melewati urin, bisa untuk sperma. Jadi sebelum dilewati sperma itu dibersihkan dulu oleh semen yang berasal dari Koper. Itu ya organ-organ penyusun alat kelamin jantan. Berikut fungsinya. Ini adalah sperma yang dihasilkan oleh testis. Nah, ini saat sperma membuahi sel telur. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.